Salam jumpa kembali saudaraku yang diberkati Tuhan. Harapan saya bahwa saat ini saudara diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kesempatan yang berbahagia ini saya ingin lagi membagi kebenaran firman Allah. Karena firman Allah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi kehidupan kerohanian kita. Kita hidup dan kehidupan kerohanian kita membutuhkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan ini saudaraku yang diberkati Tuhan, saya ingin membagi berkat bagi kita sekalian tentang doa. Nah, doa ini sudah menjadi sesuatu yang lazim, sesuatu yang sudah sering kita lakukan sebagai orang percaya, entah di waktu kita beribadah ataupun sewaktu kita makan atau kita mau tidur atau bangun dari tidur, kita sering atau selalu menaikkan doa-doa kita. Doa sebagai jembatan antara kita dengan Allah. Doa sebagai sarana komunikasi antara kita sebagai ciptaan Allah dan Allah sebagai pencipta kita. Di dalam doa kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam doa kita menyampaikan apa yang menjadi pergumulan-pergumulan keinginan kita. Sehingga Allah sebagai sumber, Dia menjawab setiap doa-doa kita. Tetapi ada satu yang prinsip yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini. Dari kitab Nabi Yesaya patsalnya yang ke-59 ayatnya yang pertama. Firman Allah berbunyi sebagai berikut. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saya ulangi. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku, Allah sanggup, Allah mampu untuk melakukan apa saja. Dia mampu untuk menolong kita. Dia adalah pribadi yang sanggup dan mampu untuk mendengar apa saja yang kita ungkapkan di kesempatan apa saja. Dia sanggup dan mampu untuk mendengar. Tetapi Alkitab bilang bahwa ada sesuatu yang menjadi penghalang agar sehingga doa-doa kita itu tidak dapat dijawab oleh Tuhan. Tidak dapat dijawab oleh Allah. Apa? Dosa. Saudaraku yang diberkati Tuhan, dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Ketika kita melakukan atau ketika kita berbuat dosa, maka doa kita, permohonan kita tidak dapat dijawab oleh Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah sebabnya ketika kita merindukan, ketika kita ingin supaya doa-doa kita itu dapat dijawab oleh Tuhan, kita jauhkan hidup dari melakukan kejahatan. Kita jauhkan hidup dari berbuat dosa. Allah sanggup untuk mendengar setiap doa kita. Ketika kita berada di kamar kita, ketika kita berada di tempat kerja kita, ketika kita berada di gereja, kita mengungkapkan doa-doa kita. Karena doa itu menjadi sarana komunikasi. Waktu kita mau komunikasi dengan Tuhan, ya kita berdoa. Waktu kita ingin untuk menyampaikan sesuatu keinginan dan kerinduan kita, adalah doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Nah, dalam kesempatan ini saudaraku yang diberkati Tuhan, saya punya harapan. Saya punya keinginan seperti firman Allah. Ketika kita merindukan untuk doa kita dijawab oleh Tuhan, mari jauhkan diri dari kejahatan. Mari jauhkan diri dari berbuat dosa. Hidup menurut ketetapan firman Allah.
hidup menurut apa yang firman Allah katakan. Percayalah bahwa Allah kita yang besar itu, Dia akan menjawab setiap doa-doa dan permohonan kita. Saya berdoa dalam kesempatan ini supaya saudara hidup menurut kebenaran firman Allah dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doamu yang engkau panjatkan kepadanya. Tuhan yang punya firman, Roh Kudus akan menolong kita sekalian dan memberkati kita. Haleluya.